Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana. Saya berasal dari Universitas Maluku Saleh, jurusan Matematika, angkatan 2018. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial, yaitu cara mengolah data SPSS hasil penelitian menggunakan aplikasi SPSS versi 25. Nah, di sini sebelum kita memasuki datanya, itu kita harus mengetahui dulu syarat-syarat atau ketentuan-ketentuannya. Nah, di sini sudah ada dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, itu ada dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Nah, di sini apabila nilainya signifikan, nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya itu berdistribusi normal. Tapi apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi tidak normal. Nah, selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan uji homogenitas. Di sini, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka nilai residualnya itu berdistribusi homogen. Dan apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka nilai residualnya itu berdistribusi tidak homogen. Nah, selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan uji T. Di sini, apabila nilai signifikan Toetilde-nya lebih dari 0,05, maka tidak terdapat peningkatan. Dan apabila nilai signifikan Toetilde-nya kurang dari 0,05, maka terdapat peningkatan, dalam artian kata penelitian kita berhasil. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan uji non-parametrik Mann-Whitney. Nah, di sini apabila nilai signifikan Toetilde-nya kurang lebih dari 0,05, maka hipotesisnya ditolak. Dalam artian kata tidak ada peningkatan pada penelitian kita. Dan apabila nilai signifikan Toetilde-nya kurang dari 0,05, maka hipotesis kita diterima. Dalam artian terdapat peningkatan atau penelitian kita berhasil. Di sini nantinya kita akan menguji uji normalitasnya dulu. Setelah itu dapat kita ketahui apabila dia berdistribusi normal, nanti akan dilakukan tahap pengujian uji homogenitas dan uji T. Tapi apabila nantinya setelah kita menguji uji normalitas dan diketahui datanya itu tidak normal, maka yang kita uji selanjutnya ialah uji non-parametrik Mann-Whitney. Nah, selanjutnya di sini sudah ada ya data hasil penelitiannya, yaitu ada pretest, post-test kelas eksperimen, dan ada pretest, post-test kelas kontrol. Dan nantinya kita juga akan mencari nilai n-gain, yang mana nilai n-gain ini itu dicari dengan rumus yaitu post-test dikurang pretest dan diper dengan maksimum dikurang dengan pretest. Langsung saja kita buka di aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini sudah terdapat data view dan variable view. Yang mana data view ini itu fungsinya untuk menginput data. Dan di variable view ini itu untuk menamai data yang kita masukkan nantinya. Nah, di sini di variable view, di sini kan ada name. Yang di pertamanya ini kita masukkan pretest eksperimen. Tulis pretest eksperimen. Nah, selanjutnya kita tulis post-test eksperimen. Nah, setelah itu kita masukkan lagi pretest kontrolnya. Setelah itu post-test kontrol. Nah, di sini kita selang satu baris.
Kenapa? Karena untuk menggabungkan antara kedua data nantinya. Nah, setelah itu kita masukkan lagi pretest dan posttest ya. Nah, selanjutnya kita tulis kelompok. Kenapa? Karena nantinya kita menggunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Jadi agar SPSS-nya mengerti apa maksud kita, maka kita tulis kelompok. Nah, setelah itu di desimal ini kita ubah ke 0. Setelah itu di measure ini kita ubah semuanya ke nominal. Nah, setelah itu di bagian kelompok ini, di value ini, yang ada titik 3 ini kita klik. Nah, di sini pertama kita masukkan satu labelnya. Yang pertama yaitu kelas eksperimen. Kita add. Nah, selanjutnya kita tulis 2. Terus kita masukkan kelas kontrol. Terus kita klik, kita add. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita sudah selesai di variable view. Sekarang kita lanjutkan ke data view-nya. Di sini sudah ada kelas pretest, posttest, kelas eksperimen, dan di sini ada pretest, posttest, kelas kontrol. Nah, pertamanya itu kita masukkan kelas untuk kelas eksperimennya, yaitu pretest dan posttestnya. Kita copy. Kita masukkan ke database. Ini sudah ada data yang kita copy tadi. Nah, di pretest posttest ini kita masukkan juga data pretest dan posttest eksperimen tadi. Setelah itu kita masukkan untuk data pretest posttest kelas kontrolnya. Kita copy. Pretest, posttest, kelas kontrol. Nah, di sini juga kita masukkan datanya. Setelah itu, di kelompok ini kan kita tadi ada dua kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, di sini kita masukkan sesuai dengan data yang tadi. Ini ada kelompoknya. Kita kopikan. Setelah itu untuk kelas kontrolnya
copy, kita masukkan ke sini ya. Di sini sudah ada ya datanya. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai n-nya. Yang pertama kita transform compute variable. Nah, di sini tadi kan rumus n-nya untuk mencari n-gen yaitu post-test dikurang pre-test. Nah, pertama kita masukkan, kita tulis post kurang test, lalu kita klik post, kita masukkan, klik kurang, klik test, masukkan lagi, terus klik OK. Kita lihat ini sudah ada hasilnya ya, post test dikurang pretest sudah ada hasilnya. Terus untuk mencari rumus selanjutnya yaitu yang mana tadi rumus n-nya itu kan tadi post test dikurang pretest diper dengan maksimum kurang pretest. Kita cari nilainya, kita reset untuk menghapus data yang dulu yang kita cari. Kita tulis karena di penelitian ini ada 4 soal yang mana bobot per soalnya itu berskorkan 4, jadi 4 kali 4 16. Kita masukkan 16 dikurang dengan pretest, kita masukkan, kita klik OK. Kita lihat, nah disini sudah ada hasilnya. Dan sekarang kita cari rumus selanjutnya yaitu post test. Ini kan sudah ada hasil post test kurang pretest dan sudah ada hasil maksimum kurang pretest. Sekarang kita perlukan hasil daripada keduanya. Klik transform, kita reset, menghapus data dulu. Nah, sini kita tulis n-gen, kita klik. Kita masukkan zipper, klik ini, kita masukkan, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil ya, data n-nya. Terus kita akan mencari uji normalitas data ini. Yaitu caranya dengan klik analyze di descriptive statistik. Yuk kita klik explore. Nah, di explore ini kita masukkan, kita pilih n-gen, kita masukkan di dependent list. Setelah itu kita klik kelompok, kita masukkan di factor list. Nah, setelah itu kita pilih plot. Nah, di sini kita centang di normality plot with test. Itu continue dan klik OK. Dan kita tunggu. Di sini sudah ada ya hasilnya. Yang kita perlukan yaitu di test of normality-nya. Kita di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, di sini hasilnya di kelas eksperimen yaitu 0,001 dan di kelas kontrolnya 0,004. Terus
sesuai dasar-dasar pengambilan keputusan tadi, yang mana di dasar pengambilan keputusan uji normalitas, sesuai dasar-dasar pengambilan keputusan tadi, yang mana di dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05 maka nilai residual berselisih normal, dan apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05 maka nilai residualnya berdistribusi tidak normal. Nah, di sini karena ia kurang dari 0,05 itu berarti datanya itu tidak berdistribusi tidak normal. Itu dia berdistribusi tidak normal. Dan apabila dia tidak berdistribusi normal, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan uji non-parametric mean weighting. Nah, kita kembali ke Nah, untuk melakukan uji non-parametric mean weighting, kita klik di Analyze, kita pilih di non-parametric test, pilih di Legacy Dialog, kita pilih di Two Independent Samples. Kenapa? Karena kita di sini memiliki dua sampel, yaitu sampel pre-test dan post-test. Seperti tadi kita masukkan endgain, kita masukkan di test variable list. Setelah itu kelompok kita masukkan di grouping variable. Nah, sini kan masih ada tanda tanya. Nah, untuk menghilangkannya itu kita definisikan di define groups. Di grup 1 ini kita klik 1 dan sini kita klik 2. Terus continue. Dan di sini pastikan main weight new-nya ini tercentang. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil daripada uji non-parametric mean weighting. Yang kita perlukan adalah di tes statistik ini. Di sini hasilnya itu yaitu 0,000 dan dibagi 2 itu tetap 0,000. Nah, berdasarkan tadi dasar-dasar pengambilan keputusan, apabila nilai signifikan totality-nya lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada peningkatan. Dan apabila nilai signifikan totality-nya kurang dari 0,05 maka hipotesis kita diterima. Artinya ada peningkatan pada hasil penelitian kita. Nah, dikarenakan tadi di hasilnya itu dia kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Dalam artian kata terdapat peningkatan. Dan itu berarti hasil penelitian kita itu berhasil. Penelitian kita berhasil. Nah, baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan kata, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.